Pemerintah terus memperbaharui angka penyebaran corona di tanah air. Tercatat pada Rabu kemarin jumlah pasien positif mencapai 6.725 orang, sehingga menjadikan angka pasien positif selama 9 bulan masa pandemi berjumlah 636.154 orang. Selama 2 pekan ini tercatat angka kenaikan pasien positif konsisten di angka 5.000 hingga 6.000 kasus. Bahkan pada tanggal 3 Desember, pasien positif mencatatkan rekor baru sebanyak 8.369 orang. Pemerintah pun melalui Satgas Penanganan Corona mencatat terjadinya lonjakan positivity rate yang semula 13,81% menjadi 18,1%. Angka ini sudah melebihi standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebesar 5% saja. Lalu, apakah penyebab lonjakan ini semakin tinggi? Kesadaran masyarakat akan berbahayanya penularan virus corona yang semakin menurun dan menganggap sepele masalah ini, ataukah semakin longgarnya aturan dan penindakan yang dilakukan para pemangku kebijakan? Lalu bagaimana kesiapan para petugas medis dan sarana fasilitas kesehatan menghadapi lonjakan yang semakin hari kian tinggi ini? Apakah masih memadai atau sudah memasuki zona merah hingga perlu diwaspadai dengan segera? Ya, berbagai macam kebijakan dibuat silih berganti, tapi kepatuhan masyarakat ini seakan-akan kadang baik, kadang kemudian lupa. Nah, itu yang kemudian kita tanya. Karena kebijakan-kebijakan daerah bahkan pemerintah pusat sekarang makin tegas. Mulai kalau Anda ke Bali harus menunjukkan hasil swab. Atau juga rencana pemberlakuan jam malam untuk mal yang katanya jam 7 malam sudah tutup. Misalnya di Solo, Anda kemudian akan mudik di wilayah Jawa Tengah pun akan dikarantina 14 hari. Yuk, mari kita akan lihat apa kebijakan-kebijakan di sejumlah wilayah yang nanti akan diberlakukan, apalagi semakin diperketat di jelang libur Natal dan Tahun Baru. Sudah bersama saya di sini Dr. Erlina Burhan sebagai jubir dari Rumah Sakit Persahabatan. Selamat malam Dr. Erlina. Selamat malam Caca. Ya, narasumber saya juga telah tersambung mulai dari Profesor Dr. Ari Fahrial Syam yang merupakan tim ahli Satgas COVID-19. Selamat malam Prof. Selamat malam. Ya, sudah tersambung juga di sini Pak Wagub DKI Jakarta, Pak Riza Patria. Selamat malam Pak Riza. Selamat malam Caca. Ya, selamat ulang tahun dulu ya. Ini bekerja tapi berulang tahun ya. Pak Riza selamat malam. Ya. Pak Riza, saya mau tanya karena beberapa wilayah saat ini disorot karena angka COVID-19-nya itu naik terus trennya. Nah, untuk DKI Jakarta, apa kebijakan terobosan yang akan dilakukan? Mengingat sebentar lagi kita akan ada libur Natal dan Tahun Baru. Karena pemerintah pusat ini sepertinya makin galak, mulai dari ingin ada pemberlakuan jam malam, bahkan tidak ada kerumunan di malam Tahun Baru. Bagaimana Pak Wagub? Jadi kemarin kami rapat dipimpin langsung Pak Gubernur di internal dan juga kami komunikasikan dengan Forkopimda dan juga pemerintah pusat, Satgas Pusat. Hasilnya Pak Gubernur mengeluarkan ingup dan seruan untuk DKI Jakarta bagi warga Jakarta atau siapa saja yang ada di wilayah DKI Jakarta. Di antaranya adalah kami memberlakukan bagi perkantoran dapat bekerja dengan kapasitas 50% dan jamnya dibatasi sampai jam 19 bagi seluruh perkantoran swasta maupun pemerintahan. Kemudian yang kedua, bagi warung makan, restoran, bioskop, kafe, mal, dan lain-lain itu dengan kapasitas 50%, namun diperbolehkan sampai jam 21 malam. Itu diberlakukan mulai tanggal 18 Desember besok sampai dengan sampai dengan 8 Januari. Namun demikian, khusus di tanggal 24 Desember sampai tanggal 27 Desember 2020 dan tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021 ada perlakuan yang berbeda, yaitu terkait tadi pelaku usaha, apakah itu warung makan, restoran, kafe, mal, bioskop, dan lain-lain itu kita batasi lebih cepat, yaitu jam 19.00 yang sebelumnya jam 21, kita tarik ke atas jam 19.00
dengan kapasitas maksimal masih 50%. Itulah perbedaannya. Dan untuk bagi keluar masuk Jakarta, bagi udara masih seperti yang diberlakukan sekarang, dan khusus untuk jalur darat dan laut, ya, pemberlakuan yang masih berlaku sampai sekarang yaitu harus ada surat keterangan sehat dari dokter atau hasil rapid test antibody. Dan sekarang sedang didiskusikan, dirumuskan, didialogkan. Kami menunggu kebijakan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, apakah jalur udara jalur laut yang keluar masuk Jakarta dan jalur darat dari kereta maupun kendaraan pribadi maupun bus akan ada perlakuan yang berbeda, umpamanya dilakukan rapid antigen secara khusus semuanya atau rapid antigen secara random. Kami masih menunggu keputusan kebijakan dari Kementerian Perhubungan. Oke, sekarang saya ke Dr. Erlina. Sudah cukup efektif, saya tidak mau pesimis sih, tapi berbagai macam kebijakan kan sudah seperti ini juga, apalagi hanya hari-hari tertentu saja yang nanti jam malamnya lebih cepat atau mungkin jam 7 malam sudah tutup mal-mal. Efektif tidak menekan angka COVID-19? Ya, kalau kita balik ke belakang ya, waktu bulan Maret dan April saat diberlakukan PSBB ketat, ya kami petugas kesehatan, tenaga kesehatan, rumah sakit merasakan betul manfaatnya. Bahwa kunjungan pasien berkurang di bulan Mei dan Juni, tetapi begitu ada relaksasi naik lagi sampai sekarang. Bayangkan ya, ini saya cerita baru saja sore ini saya mendapatkan permintaan dari seorang teman yang sudah menghubungi 54 rumah sakit karena ada saudaranya yang butuh ICU. Semuanya mengatakan ICU-nya penuh, luar biasa. Jadi ini suatu kondisi yang memprihatinkan. Oleh sebab itu saya sekali menghimbau kembali, ayo jauhi keramaian, lindungi diri kita dan keluarga, jangan sampai tertular, dan kalaupun ada gejala segeralah memeriksakan diri supaya bisa diagnosisnya dini. Kenapa? Karena penyakit yang tanpa gejala, COVID yang ringan, itu angka kesembuhannya hampir 100%. Dibandingkan kalau kan ada masyarakat nggak mau periksa, takut ketahuan, takut positif, itu justru bahaya. Ya, karena kalau kemudian sudah ditunggu lama, sudah parah baru positif, rumah sakit nggak punya tempat. Oke, sekarang saya ke Dr. Arif Halial. Karena kan pemerintah pusat ini punya kebijakan yang cukup tegas, Dok, bahwa jam malam, jam 7 malam. Tapi ternyata DKI Jakarta akan memberlakukannya, tapi di hari-hari tertentu, 24 Januari hingga 24 Desember hingga 3 Januari. Sudah cukup solutif tidak, Dok? Baik. Satu. Dr. Arif Halial, tidak terdengar jelas suaranya, maaf Dok. Oh iya, jadi sekarang jelas Mbak? Belum terdengar, sedikit sekali, bisa di... Iya, sekarang jelas Mbak? Ya, baik, silakan. Ya. Jadi pertama begini, bahwa memang sebenarnya kita tahu kan data-data bahwa jumlah kasus kita itu semakin tinggi ya. Jadi angka kita itu sekarang 5.000, bukan 5.000 lagi sebenarnya, udah 6.000, 7.000 per hari. Dan itu sudah hampir terjadi di seluruh Indonesia. Jadi sekarang kita bicara soal Jakarta misalnya, itu memang mesti kompak. Artinya ketika Jakarta memberlakukan sesuatu aturan-aturan protokol kesehatan seperti jam malam, itu kota-kota sekitar seperti Tangerang, Bekasi, Bogor itu mesti juga sama juga gitu. Cuman kan kadang-kadang di sini dikunci, di sini dibuka. Itu yang artinya tidak konsisten. Terus terang saja kelemahan kita selama ini adalah tidak konsistennya kita melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut. Nanti kita lihatlah, ini Pak Wagub kan sudah menyampaikan. Nah kita lihat nanti apakah aturan-aturan itu ditegakkan atau tidak gitu. Nah itu yang penting. Ini yang jadi masalah. Kalau tarik ulur seperti gini, masyarakat juga ya sama juga. Jadi keluar masuk juga gitu loh. Giliran ada razia ya pakai masker. Giliran tidak ada razia tidak pakai masker gitu loh. Itu hal yang penting adalah di dalam kita menekan angka dari COVID-19 ini adalah konsisten dalam menjalankan aturan. Jangan berubah-ubah.
Kalau nanti benar-benar orang nggak boleh keluar, yang masuk itu hanya dengan rapid antigen, harus benar-benar dilaksanakan. Siapapun tanpa kecuali misalnya. Dan itu konsisten. Jadi jangan kalau kira-kira ini misalnya sekarang bisa, toto sore ntar nggak bisa. Nah, nggak boleh seperti gitu. Mesti konsisten. Prinsipnya itu konsisten. Kalau konsisten mudah-mudahan masyarakat juga ngerti bahwa disiplin ini memang benar-benar akan ditegakkan begitu. Oke, ditahan dulu Pak Dr. Ari Fahliar, karena saya nanti sesaat lagi akan berbincang dengan epidemiolog Griffith University, Pak Diki Budiman, untuk melihat bahwa kebijakan tadi yang sudah diperketat efektif tidak membuat masyarakat patuh, atau jangan-jangan masyarakat kita sudah tidak patuh lagi, cenderung abai. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.